Guys, welcome back to my channel. Bersama saya lagi Budi Iswanto. Kali ini saya memberikan penjelasan yang kemarin pengumuman masalah kapan pelaksanaan SKB CPNS tahun 2019-2020. Kemarin sudah sempat saya bagikan, dan untuk kali ini saya bagikan yang lebih detailnya dari penjelasan dari Pak Menteri. Mari kita simak video berikut ini. Ini surat dari Badan Kepegawaian Negara, Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan SKB CPNS Formasi tahun 2019 dengan menerapkan protokol COVID-19. Deputi Sinka BKN Jakarta 21 Juli 2020. Latar belakang ini penjelasannya lebih detail di surat ini. Sini kondisi kedaruratan. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020. Penyesuaian prosedur 2. Penyelenggaraan seleksi dengan metode CHAT. Penyelenggaraan seleksi tetap terlaksana pada masa kedaruratan kesehatan COVID-19, namun perlu penyusunan pedoman seleksi dengan metode. Berarti ini tetap akan terlaksana dalam walaupun dalam kedaruratan COVID-19, tapi dalam pedoman kesehatan. Maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi PPK instansi dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Efektivitas, efisiensi, dan tetap menjaga kualitas penyelenggaraan seleksi. Ini saya rasa jelas. Dasar hukum. Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara. Ini penjelasan tentang peraturan. Ini lengkap semua di sini, Badan Kepegawaian Negara, prosedur pelaksanaannya. Kita lanjut. Ini surat edaran Perencanaan Pelaksanaan SKB CPNS Formasi tahun 2019 Semenpan RB CB.2.611-MSM 0100-2020. Ini persiapan dokumen SOP tambahan agar pelaksanaan SKB sesuai dengan protokol kesehatan. Bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yaitu di dalamnya Polri, Kementerian Kesehatan, terkait kesiapan pelaksanaan SKB. Ini persiapan teknis penyelenggaraan SKB dengan CHAT. Ini yang saya jelaskan di sini, yang saya singkat-singkat saja yang penting-penting. Ini semuanya sebenarnya penting, cuman yang lebih mendasar. Badan Kepegawaian Negara bersama-sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan koordinasi dengan panitia seleksi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan SKB agar dapat dilaksanakan. Jadi untuk yang bulan 9 ini memang sudah pasti insyaallah akan dilaksanakan. Jadi kesiapan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk belajar dan jaga kesehatan. Ini surat edaran Kepala BKN nomor 17/SE angka Romawi 2 ini /2020. 8 ini. Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CHAT dengan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian coronavirus di SES 2019. Isi edaran A. Bagi tim BKN dan pansel instansi. Ini surat-surat yang dibagikan untuk instansi yang kiranya akan dilaksanakan
Satu, ini ada beberapa poin sampai 9 poin, memastikan tersedianya tim kesehatan, penerapan perilaku hidup bersih, memastikan diri dalam kondisi sehat, pengukuran suhu tubuh di setiap pintu masuk kegiatan, berarti setiap peserta seleksi yang akan masuk akan diukur suhu tubuh 2 kali pemeriksaan dengan interval waktu 5 menit. Menyediakan ruang khusus bagi peserta dengan hasil pengukuran suhu 37,3 derajat Celcius. Berarti bila mana dapatkan peserta yang suhu tubuh melebihi 37,3 derajat Celcius akan diberikan ruang khusus dalam mengikuti ujian, tidak dipulangkan, tapi tetap mengikuti seleksi. Memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan, pakai sabun dan atau hand sanitizer di titik lokasi. Wajib menggunakan masker, menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika menggunakan masker kain dianjurkan 3 lapis. Direkomendasikan penggunaan pelindung wajah, face shield bersama masker. Jadi peserta yang akan mengikuti seleksi jangan lupa untuk membawa masker. Jangan nanti di lokasi mungkin ada sebagian instansi yang menyediakan mungkin, tapi ada juga yang tidak. Jadi apa salahnya untuk peserta untuk membawa masker dan pelindung wajah dari rumah disiapkan memang. 8. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi fasilitas lainnya setiap sebelum dan sesudah sesi seleksi. 9. Menerapkan jaga jarak minimal 1 meter antara lain A. Mengatur jarak antri di pintu masuk, jadi tidak ada penumpukan. Jadi jarak nanti pada peserta akan diberikan jarak 1 meter dalam ruangan. Isi edaran B bagi peserta seleksi dan lainnya. Ada 8 poin. 1. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi 14 hari kita untuk peserta seleksi tes CPNS SKB 2019 sebelum berangkat 14 hari, jauh-jauh 14 hari sebelumnya, agar kiranya bisa untuk isolasi mandiri di rumah untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama sebelum hari H-nya. Jadi 14 hari kita isolasi diri. 2. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. Jadi peserta tidak diperkenankan untuk jalan-jalan atau kemana. Sampai di tujuan, langsung di kos-kosan, cari tempat rumah atau penginapan, langsung bersih-bersih, persiapkan diri. Ini yang untuk perjalanan jauh. Bila mana peserta yang dekat dengan lokasi ujian, ya bisa langsung menuju ke lokasi sebelum jam yang ditentukan. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut hingga dagu. Jika diperlukan penggunaan pelindung wajah, face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Jadi peserta itu yang saya katakan yang tadi, jangan lupa untuk membawa masker dan pelindung wajah. Jangan di lokasi nanti berharap panitia akan mengadakan masker dan pelindung wajah, tahu-tahu tidak ada. Jadi untuk peserta, kalau boleh sedia memang dari rumah. 4. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain sesuai ketentuan tim gugus. Tugas masing-masing membawa alat tulis pribadi. Jadi itu jangan lupa itu. Untuk kartu ujian, alat tulis, masker, dan pelindung wajah, itu penting. KTP juga, tanda pengenal. Jangan sampai di lokasi keteteran lagi. 6. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air. Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu tubuh 30 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah. Diawasi petugas yang wajib memakai masker. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Isi edaran, pengantar dan atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan. Itu bagi para pengantar, orang tua, istri, suami dilarang untuk berkerumun atau mungkin disediakan tempat oleh peserta, oleh panitia untuk menunggu. Ini
akuntabilitas nilai hasil seleksi CHAT secara live score dapat disaksikan secara live oleh masyarakat melalui media online streaming. Jadi ini bisa dilihat melalui media sosial, Facebook, entah itu apa, YouTube, Facebook, bisa untuk kita cek untuk alamat website instansi masing-masing. Menjaga suasana penyelenggaraan seleksi tetap tenang dengan meningkatkan kewaspadaan. Memastikan prosedur penyelenggaraan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019. Prosedur pelaksanaan CHAT BKN. Jadi ini tata cara prosedur pelaksanaannya nanti. Ini Polri. Karena BKN kerjasama dengan Polri dan tim gugus percepatan penanganan COVID-19, yaitu orang-orang kesehatan. Polri memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi. Peserta yang memiliki suhu badan di atas 37 derajat Celcius dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. 1. Peserta datang dengan menggunakan masker. Oh, jadi di sini memang instansi tidak menyediakan masker ini. Kalau bisa ya peserta SKB yang membawa masker dari rumah dengan pelindung wajah. 2. Pengantar peserta berhenti di tempat yang ditentukan dan dilarang menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk pengantar menunggu di dalam lingkungan instansi terkait. 3. Peserta dilakukan cek suhu badan jika 37 derajat Celcius langsung ke bagian registrasi. 4. Pemeriksaan kelengkapan seperti KTP asli, suket ini surat keterangan atau KK asli atau KK legalisir pejabat berwenang dan kartu peserta. Jadi itu jauh-jauh hari memang peserta SKB dihimbau untuk periksa kelengkapan yang akan dibawa nanti. Seperti ini, KTP ini penting, dan masker pelindung wajah dan lainnya. 8. Pemeriksaan cek body menggunakan metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor. Jadi dicek berapa suhu tubuh. 7. Peserta membawa pensil, kayu, KK pengganti asli dan kartu peserta seleksi. Ya, pensil jangan lupa. Itu semua itu pensil untuk menulis. Ini sebenarnya turun ke bawah, ini salah putar-putar ini. Peserta menitipkan barang secara mandiri dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Peserta melakukan scan berkode untuk mendapatkan PIN registrasi. Oh, jadi ini di scan dulu. 2. Mengantar. 3. Peserta dilakukan cek suhu tubuh. Bila mana didapat peserta memiliki suhu badan di atas, dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit di tempat yang ditentukan. 4. Pemeriksaan kelengkapan seperti KTP asli, suket. Terus 5. Peserta melakukan scan berkode untuk mendapatkan PIN registrasi. Scan berkode. 6. Peserta menitipkan barang secara mandiri dengan tetap memperhatikan jaga jarak. 7. Peserta membawa pensil. Pensil jangan lupa itu, atau KK, tanda pengenal lainnya. 8. Pemeriksaan cek body menggunakan metal detector. Nomor 9. Petugas penyemprotan hand sanitizer kepada peserta sebelum memasuki ruang steril. 10. Peserta menunggu di ruang steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. 11. Peserta memasuki ruang seleksi dan mengikuti seleksi sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 12. Peserta mengambil barang dan langsung meninggalkan lokasi tes. Jadi langsung ambil barang, balik, pulang. Nggak ada lagi berkerumbun-kerumbun. Hasil seleksi dapat dilihat secara live streaming pada channel BKN. Oh, jadi di channel BKN bisa dilihat live streamingnya langsung. Bisa untuk orang tua, suami, istri, anak bisa lihat dari rumah juga untuk nilainya. Karena ini langsung live streaming. Isi edaran. 1. Dalam penyelenggaraan seleksi harus mendapatkan izin dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Ada 6 poin ini. 2. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi mandiri. 3. Penyelenggaraan seleksi di titik lokasi kantor BKN pusat, tim pelaksana CHAT BKN atau panitia seleksi instansi. 5. Penyelenggara seleksi dengan metode CHAT BKN. 6. Penyelenggaraan seleksi menjadi tanggung jawab tim pelaksana CHAT BKN. Pelaksanaan SKD CPNS Formasi 2019. Jadi ini jadwalnya yang memang peserta SKB harus perhatikan.
jangan ketinggalan informasi. Bila mana ketinggalan ada fatal jadinya. Jauh-jauh hari memang Pak Menteri sudah bagikan kerjasama dengan BKN bagikan sebagai pedoman agar jangan ketinggalan informasi. Ini jadwal SKD 27 Januari 2020 sampai 10 Maret 2000 dari 10 Maret 2020 sampai 27 Januari 2020. 521 instansi, 427 kabupaten kota, 65 instansi pusat dan 9 provinsi. 1 pusat BKN. Ini pelamar CPNS 4.197.218, memenuhi syarat 3.364.802, terdaftar ikut ujian 3.361.802, hadir ujian 3.067.821. Perkiraan jumlah peserta SKB CPNS Formasi 2019, instansi pusat tidak memakai cat 39,291 peserta. 456 instansi daerah, 253.312 peserta, 48 instansi pusat, 43.878 peserta, total peserta SKB dengan menggunakan cat BKN 297.190 peserta, total peserta SKB 336.487 peserta. Perkiraan jumlah peserta SKB CPNS 2019 per provinsi berdasarkan domisili KTP. Total ya ini lengkap, saya rasain provinsi. Total Aceh 8.233, Banten, Gorontalo, ini Sulawesi Tengah 3.356, Riau, Kalimantan Barat, Papua. Ini bisa kalian lihat di sini, ini lengkap datanya. Persiapan pelaksanaan SKB CPNS Formasi 2019. 1. Instansi melakukan verifikasi akhir data kelulusan SKD 3 kali formasi, mengunggah SPTJM dan mengisi link pengumuman hasil SKD, melakukan entry lokasi ujian. 2. Melakukan verifikasi data kelulusan SKD ini untuk BKN Pusat. Pelamar memilih lokasi tes maksimal 3 kali pilih lokasi sebelum tanggal 7 Agustus 2020. Jadi untuk pelamar peserta SKB bisa nanti tanggal diumumkan oleh instansi terkait kapan, yang jelas di sini sebelum tanggal 7 Agustus. Mungkin awal-awal akan di-share oleh instansi di link. Jadi cek, jangan lupa untuk selalu update, cek informasi dari instansi kalian melamar tes CPNS. Di situ akan diumumkan untuk memilih lokasi ujian. Itu minimal 3 kali pilih lokasi. Melokasi lokasi tes di mana yang kalian suka pilih, batas 3 kali. Mencetak kartu peserta ujian SKB melalui SSCN akun mulai tanggal 18 Agustus. Jadi sebelum tanggal 7 Agustus itu kalian memilih lokasi tes, dan mulai tanggal 8 Agustus itu mulai peserta ujian SKB mencetak kartu yang baru. Dashboard instansi. Dashboard instansi berfungsi untuk memonitoring instansi yang sudah melakukan verval data kelulusan banyak 3 kali formasi, melakukan monitoring untuk peserta yang belum memilih lokasi ujian dan sudah memilih lokasi ujian. Pencetak ulang kartu peserta. Nah, di sini peserta SKB mungkin ada yang kehilangan kartu ini karena penundaan yang begitu lama dari bulan 3 yang sebenarnya dilaksanakan, ini sudah masuk bulan 8, sudah 5 bulan terlewati. Mungkin ada peserta yang kehilangan kartu, jadi bisa untuk dicetak kembali. Persesi peserta dari manual, presensi peserta dari manual ke berkode
Upaya untuk mencegah penularan melalui penggunaan set kertas absen. Jeda waktu antara pelaksana SKD dengan SKB cukup panjang, kemungkinan kartu peserta ujian hilang. Nah, itu kemungkinan hilang kartu peserta, jadi bisa diberikan kesempatan kepada peserta untuk mencetak ulang kartu. Estimasi jadwal SKB CPNS Formasi tahun 2019. Ya, ini penting, estimasi jadwalnya, jangan sampai peserta SKB ketinggalan informasi untuk kapan sebenarnya pelaksanaan SKB ini. Jadi selalu pantau link instansi masing-masing, atau bisa juga langsung berkunjung ke channel Budi Iswanto Channel, karena Budi Iswanto Channel selalu memberikan update masalah SKB CPNS yang terbaru. Oke, 12 instansi pusat dan 95 instansi daerah. Minggu ke-1 bulan September. Ini yang akan dilaksanakan jadwal. Minggu ke-1 bulan September, minggu ke-1 bulan pertama September, 12 instansi pusat dan 95 instansi daerah yang akan melaksanakan ujian. Minggu kedua bulan September, 10 instansi pusat dan 80 instansi daerah. Untuk minggu ketiga bulan September, 8 instansi pusat dan 75 instansi daerah. Jadi ada jeda waktu di sini. Total 504 instansi. Untuk minggu keempat bulan September, 7 instansi pusat dan 70 instansi daerah. Minggu ke-1 bulan Oktober, 7 instansi pusat dan 70 instansi daerah. Untuk minggu kedua bulan Oktober, 4 instansi pusat dan 66 instansi daerah. Minggu ketiga bulan Oktober, integrasi hasil SKD dan SKB CPNS. Jadi minggu ketiga Oktober. Jadi penyampaian hasil integrasi dan pengumuman hasil SKB minggu keempat bulan Oktober. Jadi pelaksanaan ujiannya ini dari bulan September sampai Oktober. Akhir bulan Oktober, insya Allah teman-teman sudah bisa melihat hasil. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari malah bahaya. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus dalam mengikuti seleksi tes CPNS ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sampai dengan terakhir. Jangan lupa untuk teman-teman di luar sana untuk selalu update link-link yang menurut teman-teman penting, seperti instansi terkait. Atau di YouTube juga bisa, teman-teman bisa lihat. Entah di YouTube mana. Dan pesan saya untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, menggunakan masker untuk menjaga kesehatan agar jangan sampai tertular. Mudah-mudahan kita semua dilindungi, dan jangan lupa untuk belajar karena waktu sudah makin tipis. Ini kurang 1 bulan lebih diberikan waktu. Jangan lupa untuk selalu belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.